5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha yang menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Nah adik-adik, banyak loh wirausaha itu menghasilkan sebuah produk itu dari benda-benda yang tidak terpakai. Contohnya adalah Ibu Made ini. Ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made seorang pelaku wirausaha memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Ibu Made ini. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi estalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan di ramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Ibu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Itu tadi kreativitas Bu Made memanfaatkan benda yang tidak terpakai, yaitu bunga-bunga yang sudah berguguran dan kering adik-adik, dijadikan suatu barang yang layak untuk dijual. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made? Nah, usahanya yang dilakukan adalah pengrajin rangkaian bunga kering dijadikan pewangi ya adik-adik ya. Lalu apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Bahannya adalah bunga kering itu sendiri. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Tentunya usaha Bu Made tadi bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Nah, mungkin hal yang bisa kita pelajari adalah kreativitas dalam menambah nilai jual sesuatu yang terlihat tidak berguna ternyata dapat membawa Bu Made ini mencapai kesuksesan. Jadi kita bisa belajar dari kreativitas Bu Made. Nah, adik-adik, diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Bu Made Yuliani. Nah, apakah MEA itu? Bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Apakah MEA itu ya? MEA itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat loh adik-adik. Jadi ini pasar bebas ini dengan adanya MEA ini itu kita bisa menjual barang-barang kita dan jasa kita itu ke negara lain dengan sangat mudah. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? Nah, MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia itu akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Jadi dengan adanya MEA ini ya akan tersedia lapangan pekerjaan ya untuk semua anggota ASEAN ya, semua warga anggota ASEAN itu bisa bekerja di negara lain adik-adik dengan sangat mudah. Maka diperlukan kualitas ya, kualitas daya sumber daya manusianya itu harus ditingkatkan ya, supaya apa? Supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Nah, riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja itu mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO itu memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, itu tadi informasi mengenai MEA atau MEA ya kita sebutnya. Adik-adik, apa yang kamu ketahui tentang MEA? Nah, MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN yang merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara lain di kawasan ASEAN. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Nah, pelaku usahanya harus apa adik-adik dalam menghadapi MEA ini? Harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. Selain itu juga menaikkan sumber daya manusia, meningkatkan sumber daya manusia. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA ini ya? Tentunya untuk mampu berpartisipasi itu harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing adik-adik. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA ini? Nah, yang harus kalian lakukan adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA ini.
Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Nah, manfaatnya adalah seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di wilayah Asia Tenggara. MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satunya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah melihat cenderamata ini? Nah, cenderamata ini adalah cenderamata yang biasanya ditempelkan di pintu kulkas. Lalu, apakah pintu kulkas itu termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Nah, ingat ya, benda magnetis itu benda-benda yang bisa ditarik dengan magnet ya, atau yang bisa menarik magnet juga bisa. Kalau non magnetis berarti benda-benda yang tidak bisa menarik magnet atau ditarik oleh magnet juga. Jadi itu adalah perbedaan benda magnetis dan non magnetis. Nah, berarti pintu kulkas itu termasuk benda magnetis karena pintu kulkas itu memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas itu ditutup, adik-adik. Makanya ini cenderamata ini ya, tempelan kulkas ini bisa melekat di dalam pintu kulkas. Nah, cenderamata tersebut dapat ditempelkan pada benda-benda magnetis selain kulkas seperti penggaris, besi, knalpot, gagang pintu, seng, dan lain sebagainya. Tahukah adik-adik bahwa magnet itu mempunyai medan? Apa sih yang dimaksud dengan medan magnet? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, ini adalah medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet itu tergantung pada kekuatan magnetnya. Jadi untuk mengidentifikasi sebuah medan magnet, kalian perlu melakukan percobaan. Alat yang perlu kalian siapkan adalah magnet, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir, kertas karton berukuran A4. Lalu langkah-langkah percobaannya bagaimana? Taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4 tadi. Taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton. Lalu ketuklah kertas karton secara perlahan. Gerakkan magnet di seputar kertas dan jauhkan magnet dari kertas. Nah, nanti kalian akan mengetahui medan magnet seperti ini, adik-adik. Di daerah sekitar kutub magnet akan ada garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi sangat rapat. Di bagian tengah magnet, garis-garis yang terbentuk oleh pasir besi lebih renggang jika dibandingkan dengan daerah di sekitar kutub magnet. Nah, dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa medan magnet itu paling kuat adalah di sekitar kutub magnet yang ditunjukkan oleh rapatnya garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi. Sedangkan pada bagian tengah magnet itu memiliki medan magnet yang kurang kuat ya, ditunjukkannya dengan renggangnya garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi. Perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah adik-adik bahwa banyak usaha kecil dan menengah itu mengirim barang-barang mereka kepada konsumen itu menggunakan jasa kurir pengiriman. Nah, sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual akan mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, formulirnya itu bisa seperti ini, adik-adik. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, ini biasanya ada data penerima dan data pengirim. Data penerima itu berarti orang yang kita kirimi barang. Nah, data pengirim itu kita sendiri, adik-adik. Nah, data penerima itu biasanya lebih lengkap. Nama awal, nama yang kita kirimi, alamat, provinsi, kota, kabupaten, kode pos, nomor telepon atau nomor HP. Nah, data pengirimnya pun juga harus lengkap, adik-adik ya. Lalu di situ ada tanda tangan dan nama pelengkap pengirim serta petugas yang menerima barang kita. Nah, mengapa kok harus lengkap? Ya, supaya ketika kita mengirimkan sesuatu, data pengirimnya harus lengkap ya, supaya
Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Nah, informasi pentingnya adalah adanya identitas pengirim dan penerima barang itu ya. Lalu, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Nah, kode pos itu perlu kita cantumkan untuk memudahkan kurir dalam mengirimkan barang. Jadi, dengan kode pos itu kan biasanya mengidentifikasi suatu wilayah. Jadi, setiap wilayah itu kode posnya berbeda-beda adik-adik. Jadi, itu akan memudahkan kurir untuk mengirim barang kita. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Nah, yang terjadi yaitu tadi kurir yang mengirim barang akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang kita tidak akan sampai ke tangan penerima. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Nah, tentunya kita harus mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima itu supaya sang kurir itu bisa menghubungi penerima untuk mengkonfirmasi kesesuaian barang dan alamat, atau menghubungi penerima ketika alamat tidak kunjung ditemukan atau terjadi hal-hal yang lain. Jadi diperlukan nomor telepon yang dicantumkan dalam formulir tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.